Saya senang Landy itu emang karena bentuknya ya, artinya emang dari visual dulu, dari mata dulu gitu. Buat foto, buat video kayaknya tuh emang fotogenik gitu si Landy itu kan. Apalagi yang ngejuling gini gitu. Tambah enak juga di mata, nyetirnya enak, di mata enak, road tripnya lebih enak gitu kan. Itu dia, rasanya tuh nikmatnya beda gitu kan. Nama saya Herwin, saya penggemar Land Rover, terutama Land Rover Series, dan ini Landy saya namanya Ludens. Saya beri nama Ludens karena Ludens itu artinya bermain. Homo Ludens berarti manusia yang sering bermain, dan mudah-mudahan ya Ludens ini menjadi teman bermain saya, teman bermain keluarga, teman setia untuk keliling Nusantara misalkan, insya Allah. Ludens ini seri 2A, ada yang bilang juga seri 2, karena ini tahunnya 1964, 1964. 2 itu emang ada yang di lampunya di tengah, ada juga lampunya di samping. Ludens ini basicnya tuh long wheelbase ya, jadi ini series long 109, ada juga series yang short itu 88 panjangnya, kalau di fender 110 dan 90, kalau ini 109 kan fast top. Mesin masih bawaannya mesin bensin 2286 cc atau 2/4 lah, orang bilang tuh 2/4 gitu. Mesin masih bawaannya emang masih ya perlu perawatan khusus lah. Begitu awal-awal punya memang agak repot juga ya, namanya juga mobil tua, mobil lama, part-partnya emang udah aus, udah tua. Dulu sih awal-awal sempat ada mogok-mogoknya lah, ada apalah. Ya mudah-mudahan kesini setelah lama-lama diperbarui partnya, semua udah diperbaiki. Ya sekarang tinggal menikmatinya lah, tinggal enak gitu, tinggal jalan gitu. Ya seperti waktu kita ke Labuan Bajo juga, alhamdulillah, walaupun ini pakai mesin ori gitu ya, tapi ya alhamdulillah nggak ada mogoknya sama sekali, paling cuma copot knalpot lah itu waktu di Semarang, itu pun arah pulangnya ya, dari Semarang Salatiga Semarang itu copot knalpot aja di bagian bawah, lalu kita las di Semarang. Selebihnya alhamdulillah nggak ada kendala. Ya ada penanganan khusus sih, kita jalan juga emang nggak terlalu kenceng-kenceng gitu, terus tiap 2 jam 3 jam berhenti, karena emang mesin ori ini ya emang agak sering panas lah ya, perlu agak slow gitu jalan. Orang ngebut, orang ini, kita slow aja di tol 60, 70, 2 jam istirahat, minum-minum, istirahat, makan, sholat gitu kan. Ya karena mesin ori ya, tapi ya enak gitu, halusnya dapet, tenaganya juga masih oke. Terus selain mesin yang ori, gearboxnya juga gearbox Gardan semacam kaki masih punya Landy semua. Gearboxnya masih seri 2 yang katanya sih lebih kuat gitu. Ya dari sisi harga juga emang kita ganti kopling, ganti ini lebih mahal sih dibanding seri 3 gitu ya. Karbu pakai Zenith. Terus coil kita pakai Lucas, sempat juga kita pakai coil Jepangan, entah punya Daihatsu atau Toyota, masih bisa masuk. Terus radiator masih ori. Terus Delco, nah Delco paling kita udah ganti jadi CDI, tadinya Platina gitu kan. Ya saya sendiri sebenarnya kurang terlalu ngerti mesin ya, kurang terlalu ngerti mesin, mekanik segala macam, jadi kita ambil yang simpelnya aja lah, kita ganti CDI gitu kan. Tapi kemana-mana kita tetap bawa parts gitu. Ya walaupun kita ngerti mesin, cuma ya minimal kita bawa, entah kalau ntar di jalan apa di luar kota di mana ya ada bengkel yang bisa pasang, ya kita udah tersedia partnya gitu. Kita mempertahankan orinya itu, ori mobil ini ya emang karena kita seneng yang ori sebenarnya ya. Cuma ya sebenarnya nggak maniak-maniak ori banget, enggak gitu.
nggak sampai semua ori, sampai segala macam ori, enggak lah. Kita yang penting kelihatan masih klasik, masih oke gitu kan. Ya, lampu-lampu juga kita masih pakai mika-mika yang murah. Setir juga masih yang ada, emang bawaannya aja, bawaannya yang kita beli ada, ya kita paling cuma ganti-ganti dikit. Ludens ini Landy kedua saya. Yang pertama kita punya Landy short dulu, hardtop. Cuma karena memang kebutuhan anak-anak semakin besar, anak-anak ini makanya kita cari yang long. Dan kita cari yang juling, senangnya itu juling gitu. Yang short juga dulu enak kita pakai. Kita punya Landy pertama itu tahun 2017. Newbie lah berarti, hitungannya kita masih newbie, berarti 2003, 2017, sekitar 6 tahun lah kita baru punya Landy gitu. Ya dari dulu sih emang udah seneng, cuma emang duitnya ada tahun segitu gitu, duitnya punya tahun segitu, ya baru punya keinginan ya di tahun itu. Itu juga awalnya idenya sebenarnya istri saya tuh punya temen namanya Daniel. Dia sering lihat Landy, seneng aja, terus dia ngusulin, gimana kalau kita punya Landy? Ah, pas banget lah. Saya juga seneng Landy kan, ya udah setuju, kita cari Landy gitu kan. Nah itu kita baru punya itu tahun 2017 nih, setelah emang sudah menikah, setelah ya intinya sih setelah semua urusan rumah tangga keluarga beres lah, rumah selesai, sekolah selesai, udah cicilan udah nggak ada utang segala macam, baru punya Landy gitu. Ya nggak ada warisan, nggak ada apa-apa, emang dari bawah kita nyicil nabung, ya setelah urusan semua baru punya Landy. Ya sekarang menikmatinya lah dengan Landy kayak gitu. Ludens ini kan awalnya jadi Landy kedua kita yang kita pernah punya. Pertamanya dulu beli Landy, beli yang short gitu kan. Ternyata untuk kebutuhan keluarga dan touring kurang mengakomodir gitu. Kalau yang short itu jalan-jalan pendek atau off-road masih oke lah. Tapi kalau udah touring, perjalanan jauh, road trip, kita senang banget road trip, jalan-jalan jauh, lama dan panjang jaraknya. Itu kayak kurang mengakomodir, jadi anak-anak tuh kalau di belakang nggak bisa selonjoran, nggak bisa tidur-tiduran gitu kan. Nah, hadirnya Ludens itu mengakomodir itu semua, karena dia kan long gitu kan. Jadi kalau selama kita di jalan, anak-anak mau tiduran, mau gelar kasur, mau ngapain tuh lebih bebas pergerakannya. Belilah si Ludens ini. Terus dia itu kan klasik ya, keluaran tahun 64. Mungkin kalau orang bilang udahlah, pertama road trip, ngapain road trip jauh-jauh, sekarang udah dapet pesawat, cepet kemana-mana, naik kereta tinggal duduk nyampe gitu, maksudnya nggak perlu nyetir, nggak perlu apa jauh-jauh bersusah-susah mengalami kemacetan. Tapi kan seninya justru di situ kan kalau kita road trip. Pertama road tripnya aja udah banyak pro kontra ya, orang kalau misalkan jalan pergi jauh-jauh pakai road trip. Tapi sudah terbantahkan karena dengan road trip banyak pengalaman yang bisa kita dapetin di sepanjang jalan yang nggak bisa didapetin kalau kita pergi cepat sekilat pakai pesawat atau naik kereta yang nggak bisa seenak udel kita mampir kemana-mana ke tempat yang kita sukai. Yang kedua adalah kenapa sih pakai mobil tua Land Rover tahun 64? Gila, ini mobil klasik banget tau gak sih? Jadi orang-orang bisa jalan, bisa road trip pakai mobil apapun, tapi kayaknya nggak ikonik, nggak memorable. Nah kalau pakai si Land Rover tahun 64 ini, si Ludens, itu kan dari tongkrongannya udah kelihatan aneh ya. Bukan aneh sih, udah kelihatan unik gitu, antik. Lampunya tuh juling, ada di tengah, nggak kayak mobil sekarang yang umumnya lampu depan tuh ada di kanan kiri simetris, kalau dia pas di tengah. Kedua, pengalamannya, adventure-nya, karena kita basicnya adalah seneng banget petualangannya. Yang dirasain di jalan itu kan petualangannya ya, maksudnya experience-nya gitu, bukan cuma sekedar datang ke satu tempat sampai plus foto-foto udah, nggak gitu. Tapi proses menuju ke sananya itu kan jadi kekayaan kekayaan sendiri gitu, kekayaan batin.
Ibaratnya naik Ludens ini ada AC-nya loh, kita lengkapin AC, tapi ya mungkin nggak bisa sedingin mobil zaman sekarang gitu kan, mobil-mobil baru zaman sekarang. Ya sepoi-sepoi gitu kan, kadang-kadang memang harus panas-panasan, seringnya harus panas-panasan, tapi justru itu di situ seninya kita nikmatin gimana rasanya mengendarai mobil tua, tahun 64, jalan jauh, terus gitu atasnya kanvas pula. Panas iya, tapi rasanya pengalaman yang didapat jauh lebih banyak daripada rasa panas, rasa gerah yang kita hadapin selagi di jalan. Enaknya waktu pas pakai Ludens ya seru aja gitu, kayak lebih jalan-jalannya lebih berasa lah. Lebih asik. Kalau pakai Ludens sih ya seneng gitu kan, awalnya tuh kan kayak bisa diajak jalan-jalan kemana gitu, kayak walaupun panas juga ya sebenarnya ya gak apa-apa sih, enak-enak aja. Terus waktu pas kan yang di pertama kan yang short ya, jadi itu pas tiduran kurang bisa selonjoran. Nah ini enak nih bisa selonjoran, jadi waktu pas jalan-jalan kemana gitu lebih enak bisa selonjoran tidur gitu. Terus kalau pakai ini juga kalau jalannya kayak misal kayak sungai-sungai gitu, terus bukit gitu kayak gunung off-road gitu, lebih enak aja sih, kayaknya lebih aman gitu. Ini Ludens ini kita beli tahun 2019 awal, ya, setelah Euro 4 lah. Beli itu di Om Daniel Marker. Daniel Marker itu landingnya banyak karena dia suka ngojek, juragan ojek lah. Dulu dia nawarin saya nih, Win, mau nggak nih Lendi nih lagi BU katanya. Dia bilang BU gitu kan, karena ya dia itu kan ojeknya banyak, tapi ya bayarannya itu dia bilang ke 3 bulan ke depan gitu dibayarnya, sedangkan dia setiap minggu tuh ada ojekan terus gitu. Sedangkan driver-drivernya itu harus digaji tuh. Nah, dia butuh uang cash nih. Dia bilang, "Nih mau nggak nih?" Katanya, "Oh buat BU nih," gitu. Dia nawarin kan, "Berapa?" katanya. "Terus lah," katanya. Ngomong BU tapi 100 kayaknya nggak, dulu sih kayaknya masih mahal gitu kan, hitungannya masih mahal lah. Mungkin dia butuhnya 100 apa, ya udahlah saya bilang 100 sama batok mau nggak gitu. Batoknya tuh batok yang seri 2, batok yang tropikal. Udah akhirnya deal 100 tuh sama Daniel. Ini dulu nggak nyoba nggak apa segala macam, ya saya langsung deal aja dah punya 100 gitu kan. Ya zaman dulu sih bisa direlatif ya, bisa mahal, bisa murah gitu ya. Tapi ya menurut saya sih masih sosok lah harga segitu ya. Karena juga ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, ya tergantung mobilnya, tergantung tahunnya kita beli juga. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih 2000-an awal, maksudnya 20 juta, 30 juta juga ada gitu. Setelah deal 100 juta, batok sama Lendi, ke Samsat dibawa, gesek buat balik nama, akur, oke lanjut. Besoknya saya bawa, cobain, nggak enak nih. Kok gini rasanya, rem lebih keras, setir juga berat dibandingin yang short yang biasa pakai ya. Ya emang karena ternyata ini belum pakai power steering. Akhirnya besoknya balikin lagi ke Daniel, ke Lenteng tuh. Pasangin power steering komando, ya sekitar 7 juta per 8 juta deh waktu itu kan. Setelah itu lumayan lah, agak enak, mulai pakai gitu kan. Awalnya si Ludens ini warnanya hijau.
seneng juga warna hijau, hijaunya juga hijau army yang nggak terlalu inilah bladus tapi masih asik gitu ya. Makanya agak lama juga kita pertahankan hijau gitu kan, karena seneng gitu. Walaupun bladus, agak karat-karat dikit, cuma kelihatan otentik gitu ya. Tapi di suratnya STNK BPKB itu warnanya merah. Makanya ada niatan juga pakai ganti warna merah gitu kan. Cuma karena masih seneng warna hijau, masih seneng asluk-aslukan gitu kan, kalau dicat takutnya sayang kalau gores-gores. Makanya agak lama juga nih, setelah 2019 baru tahun ini baru dicat gitu kan. Nah, deal lah, bawalah nanti ke bengkelnya Gepeng di Cigombong. Cariin warna merah gini nih. Ini warna merah ini yang ketiga kalinya. Tadinya Gepeng ngasih warna gini-gini. Oke, saya pilih warna yang ini nih. Tuain dikit, gitu kan. Nah, by WA aja itu. Gepeng ngirim warna. Lah, kok yang keluar warna pink gitu kan. Agak pink. Salah nih. Baru dicat di satu panel situ. Salah. Ganti lagi. Yang kedua. Kasih warna lagi. Belum dapat. Kasih lagi yang ketiga. Nah, ketiga dapatnya ini. Sebenarnya ini merahnya masih agak kurang. Menurut saya sih masih agak kurang merah. Lebih terlalu tuaan. Cuma masih oke lah. Apalagi kalau warna lagi cuaca lagi cerah atau apa, merahnya agak keluar gitu. Ini harga buat ngecat angkat bodi semua ya, angkat bodi semua, dikerok semuanya sampai licin dikerok gitu kan. Itu dia kasih harga 35. Ya relatif murah atau mahal, tapi dibandingin yang lain sih menurut saya ini masih murah lah. 35 katanya diskon 32 lah. Mau buat Om Erwin di diskon. Oh ya udah syukur. Besok-besok teman saya masukin ke situ sama juga 32, berarti ya sama segitu kali harganya gitu, nggak diskon juga. Kita turun baru balhead lagi, mana ada yang cocok itu kan, ya kelihatan. 35 itu sama Om Gepeng itu dealnya tuh udah angkat bodi semua, dikerok semua sampai habis, terus cat mili, terus kabel-kabel diganti, karet-karet diganti, list-listnya semua digalvanis, itu udah 35 juta udah itu semua tuh. Ya lebih-lebihnya itu ada lebih-lebihnya yang lain karena saya minta tambah AC gitu kan, AC aja sekitar 5 juta, tambah pakai prelock, terus ada yang nggak enak gardan nih, gardan bongkar lagi, servis lagi, ya, jadi nambah-nambah lagi. Terus ban tadi pakai Simek, saya ganti pakai extra grip, gitu kan, extra grip kayaknya lebih netral lah, lebih enak dilihat juga gitu kan, kalau buat series, buat Landy kayaknya cocok itu extra grip. Dan emang pas lah untuk extra grip, kalau buat di tanah, buat di aspal masih bisa gitu. Semua panel turun, kerok semua, sasis dicat, semua dempul-dempulnya dihilangin, habis itu di dempulnya tipis aja. Karena ini kan aluminium ya, sebenarnya aluminium Birmah lah kalau di Inggris itu. Aluminium Birmah bukan aluminium kayak panci biasa, aluminium campuran lah gitu. Ini emang body Landy itu emang nggak terlalu lempeng banget, emang ada sedikit-sedikit gelombang malah aslinya gitu. Nggak sampai lempeng banget, nggak apa-apa, agak gelombang-gelombang dikit gitu kan. Kalau ini setengah-setengah lah, lempengnya ada, gelombangnya ada, tapi nggak terlalu tebal lah. Saya minta
jangan terlalu tebal gitu ininya, dempulnya. Udah dasar Om. Kemarin Sabtu dasar 5 minggu kemarin. Mudah-mudahan saya taruh minggu depan bisa progres vernisnya, biar saya diamin dulu biar kering karena cuacanya hujan terus. Ngecat ini tadinya saya cat ini niatnya tuh buat dipakai trip ke Sumba nih, buat pakai trip ke timur lah. Awalnya hitungannya 3 bulan, tapi molor 5-6 bulan jadinya. Alasan sih katanya hujan nih, jadi nggak bakal kering-kering. Ya juga sih, kalau hujan emang nggak bisa dipaksa ya, apalagi kalau ngecat kalau misalnya belum kering ntar malah nggak bagus gitu kan. Akhirnya ke Sumba gagal, terus trip ke Sumbawa kemana juga gagal pakai Lendi, ya udahlah. Sebelum direstorasi ngecat sebenarnya kita bertahap sih benerin si Ludens ini. Dulu habis pulang Labuan Bajo sebelum ke ujung Kulon tuh ini sempat turun mesin juga overhaul, cuma bukan di Gepeng. Kita overhaul di bengkelnya Bang Jafar, di bengkel yang di Tugu, masih di Depok. Itu bengkel langganan saya juga. Ya untuk series ini saya langganannya kalau nggak di Gepeng di Gombong, ya di bengkel yang di Tugu di Depok. Untuk mesin-mesin biasa ke Bang Jafar lah, karena waktu itu Bang Jafar penuh, ngecat juga penuh. Akhirnya cari alternatif, ya pindahlah ke Om Gepeng itu. Dan itu dapat harga yang hampir sama, sebenarnya lebih murah, cuma lebih katanya menjanjiin 3 bulan gitu kan, yang akhirnya jadi 6 bulan juga sebenarnya. Ongkos turun mesin di Bang Jafar itu waktu itu kira-kira sekitar 15 juta. Ya emang rata-rata segitu sih, katanya disiapin sekitar 14-15 juta gitu. Perbaikin semua dan lebih enak lah. Ya berharapnya dengan setelah turun mesin, setelah diberesin semua, udah nggak ada lagi gitu tragedi apa, cerita-cerita mogok, cerita-cerita apa gitu kan. Ya emang alhamdulillah sampai sekarang ya kita tinggal nikmatinya lah, nggak ada mogok, nggak ada apanya gitu ya. Ya syukur-syukur kedepannya terus begitu, jadi kita menikmati aja. Enaknya Lendi ini sebenarnya kayak Lego ya, jadi bisa dicopot-copot, bisa diganti-ganti gitu kan. Ini sekarang pakai kanvas. Sebelumnya kita pernah toples, pernah saya toplesin, pernah juga pakai kanvas bikini gitu kan. Ya enak aja gitu, bisa buat ganti-ganti suasana, ganti-ganti apalah, lebih kalau udah bosan kita ganti, kita ini buat variasi aja gitu kan. 1, 2, 3. Oke. Awas tas. Kiri. Terus. Gila ini mobil. Ujung, biar nggak kelihatan. Jangan ada kelihatan.
Saya seneng Landy itu emang karena bentuknya ya, artinya emang dari visual dulu, dari mata dulu gitu. Bukan dari kenyamanan atau bukan dari apa ya, karena emang belum pernah nyobain, cuma dari mata kayaknya enak gitu kan. Terus buat foto, buat video kayaknya tuh emang fotogenik gitu si Landy itu kan. Apalagi yang ngejuling gini gitu, emang niat banget saya pengen punya juling gitu. Sebenarnya pengen juga punya One Defender gitu, cuma ya duitnya adanya baru cukup buat series gitu ya. Ya kita nikmatin aja lah yang ada gitu kan, si Ludens saya emang nggak akan, ya saya usahain nggak akan jual apa ya, emang saya simpen, kalau perlu nanti saya buat anak-anak gitu kan, buat diwarisin lah itu istilahnya. Daripada sebenarnya kalau ya karena budget kita, uang kita sebenarnya habisnya buat jalan-jalan gitu ya. Setiap liburan semester bisa jalan-jalan, setiap weekend juga jalan-jalan. Dari dulu tuh biasanya kalau tengah tahun kita trip kemana, akhir tahun biasa kita overland apa road trip gitu kan. Nah dari situ akhirnya kepikiran kayaknya road trip pakai Landy lebih asik gitu ya. Udahlah akhirnya beli pakai Landy gitu kan, nambah enak juga di mata, nyetirnya enak, di mata enak, road tripnya lebih enak gitu kan, lebih asik lah kayaknya punya Landy. Akhirnya kita syukurin aja pakai series ini gitu ya, mendingan punya series tapi bisa jalan-jalan gitu kan, daripada uangnya misalkan punya Defender tapi uang budget buat jalan-jalannya nggak ada. Pakai Landy ini emang enak di mata, cuma kalau buat orang di luar supir Landy mungkin ya nggak enak gitu ya. Ya emang awal-awal sih emang nggak enak tuh, cuma rasanya beda gitu ya. Cuma nggak enaknya yang kayak gimana itu masing-masing orang relatif gitu kan. Kalau bahasa ya, kalau kata teman saya tuh inconvenience pleasure gitu. Jadi kita merasakan kenikmatan di balik ketidakenakannya, kira-kira kayak gitulah. Ya kalau dibandingin yang mobil baru, mobil Jepang sih beda lah. Rasanya tuh beda lah, nyamannya beda gitu kan. Cuma ya istilahnya ibaratnya gini nih, kalau pakai Landy ini ibaratnya saya itu makan nasi ya, nasi putih, nasi merah, pakai sambal, pakai ikan peda, pakai asin, pakai pete, pakai lalap, pakai apa gitu kan. Kalau pakai mobil baru itu misalkan ya makanan-makanan kekinian lah, entah steak, apa pizza, atau misalkan makanan-makanan kekinian lah kira-kira gitu. Nah kalau misalkan pakai Landy ini jadi ibarat makan sambal, makan nasi pakai sambal yang banyak gitu kan. Ya emang enak gitu, nikmatnya beda kan, emang sama-sama nikmat, cuma nikmatnya beda gitu. Kalau misalkan kita makan sambal pete atau pakai sambal goang gitu kan, kalaupun misalnya nanti ujung-ujungnya emang ada agak panas perut gitu ya, panas beteng gitu kan, terus agak bau gitu kan, agak sedikit nggak enak di perut, ya wajar lah itu resiko kan, tapi kan nikmatnya beda gitu kan. Sama dibandingin sama sambal makanan-makanan western atau Chinese food gitu kan, sama-sama nikmat gitu. Ya dua-duanya saya makan juga gitu kan, ya makan sambal, ya makan makanan kekinian, dua-duanya senang juga gitu. Cuma kalau suruh milih, ya saya mendingan makan pakai sambal, pakai tahu, pakai tempe, pakai gitu, kayaknya nikmatnya beda gitu kan. Kira-kira gitulah kenapa saya pakai Landy itu kan. Sekarang ditanya nih, kalau road trip ngapain sih repot-repot pakai Landy, udah ada mobil enak gitu kan. Iya sih emang enak gitu kan, cuma ya itu dia rasanya tuh nikmatnya beda gitu kan.
Ya, si Ludens ini sih mudah-mudahan menjadi media pengikat keluarga ya, menambah mempererat hubungan keluarga antara saya sama istri sama anak gitu kan. Karena dengan Ludens ini kita punya pengalaman yang sama bareng-bareng gitu, pahit manisnya perjalanan dengan si Ludens gitu. Itu menambah kaya hati gitu, kayak menambah pikiran atau otak lebih segar, lebih enak gitu dibandingin kita ngumpulin barang-barang atau ngumpulin sesuatu yang nggak akan kita nikmati gitu ya. Makanya saya sama istri itu bersepakat, karyawan swasta, istri juga karyawan swasta, kita nyari uang ya selain buat sekolah, buat kehidupan keluarga, ya kita buat senang juga gitu. Salah satu kesenangan itu ya kita bangun si Ludens ini, kita jalan sama si Ludens ini, dan ini emang diusahain bakalan jadi warisan pengalaman tak ternilai kami gitu. Makanya kita dokumentasiin di YouTube kami, ya YouTube juga emang salah satu warisan juga, artinya itu buat pengayah hati saya gitu kan. Makanya YouTube ini memang saya kerjain emang buat dokumentasi keluarga awalnya. Dokumentasi keluarga, bagaimana ngelihat Keanu, Lana dari kecil sampai agak gede, sampai gede gitu kan. Di berbagai daerah, berbagai negara gitu. Ya ini sih mudah-mudahan jadi warisan tak ternilai ya. Artinya bukan tak ternilai secara rupiah. Kalau rupiah sih mungkin ya segitu-gitu aja ya. Mungkin ya akan investasi naik-naik dikit lah. Tapi ya tak ternilainya dari sisi pengalamannya, dari sisi ceritanya. Bagaimana si Ludens ini telah mengantar dari mulai si Keanu anak kecil sampai besar gitu kan. Mulai dari gondrong sampai rambut pendek gitu. Makanya saya senang dokumentasiin. Salah satunya dokumentasiin di YouTube itu emang buat dokumentasi keluarga gitu. YouTube itu membuat keluarga, bisa buat saya tonton juga, buat dokumentasi, ngelihat anak-anak, perkembangan anak-anak dari kecil sampai besar gitu kan. Oh ternyata dari kecilnya dulu Keanu gini, gondrong, lucu, cuma sekarang gede mukanya begini, dulu di negara ini, dulu di daerah ini gitu kan. Apalagi dengan tambah si Ludens ini jadi menambah variasi cerita lah, variasi visual gitu kan. Selain emang saya senang fotografi, videografi gitu kan. Ya kita kerjain YouTube itu ya buat senang-senang gitu kan, emang bukan buat kerja. Makanya saya ngerjain YouTube ya emang buat yang saya senengin gitu. Jadi nggak kerja juga bikin konten tapi berasa kerja, enggak gitu. Jadi ini kontennya mau jalan-jalan gitu, jalan-jalan ya kita niatnya jalan-jalan, syukur-syukur dapat konten ya, konten sebagai bonus gitu kan. Tapi niatnya jalan-jalan lah ya, kayak ke Labuan Bajo juga. Ya keluar kota segala macam sebenarnya kontennya jadi kurang gitu, dia kan asik nyetir, asik apa, akhirnya pakai HP aja, kamera juga rusak gitu kan, pakai HP lah. Selain senang sama bentuknya, senang sama ininya, jadi kayak kelangenan lah gitu, Kak, kelangenan. Ya sama kita saya ngerjain YouTube juga, ya emang buat kesenangan gitu. Jadi bukan ngerjain YouTube tuh bukan seolah jadi kerja gitu, liputan, konten, enggak gitu. Emang seneng aja. Utamanya kita jalan-jalan aja dulu, jalan-jalan. Ya syukur-syukur bonusnya dapat konten gitu kan. Tapi utamanya jalan-jalan sama keluarga gitu. Ya alhamdulillah sih dari perjalanan dari YouTube ini dapat lah dikit-dikit gitu kan. Kalau bensin mah keganti atau apa keganti gitu. Tapi yang paling penting kan pengalamannya gitu, pengalamannya, dokumentasinya itu yang buat saya tak ternilai gitu. Ya si Ludens ini menambah nilai yang jadi tak ternilai itu gitu.